Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu lancar rezekinya dan juga berkah ya. Oke, biar tidak bosan ya videonya, donat terus ya. Ini saya sharing jualan saya yang lainnya, yaitu risol mayo ayam, dan ini tuh enak banget tuh. Mayonya tuh sangat lumer dan juga bisa untuk ide jualan frozen food ya. Oke, langsung aja disimak videonya sampai selesai, jangan di skip. Nah, ini ada ayam filet yang sudah direbus setengah kilogram ya, kemudian disuir-suir. Kita masukkan ke dalam wadah yang lebih besar. Kemudian ini ada 4 butir telur rebus yang sudah dipotong dadu, dipotong kecil-kecil seperti ini ya. Kemudian selanjutnya ada juga 1 batang daun bawang dan 2 batang daun seledri. Ini sudah diiris-iris ya. Kita masukkan. Nah, selanjutnya tambahkan perbumbuan ya. Ini saya pakai Royco 1 bungkus. Kemudian saya tambahkan juga lada bubuk 1 bungkus ya. Oh iya, pada saat merebus ayam, tambahkan bawang putih dan juga garam. Untuk garamnya jangan terlalu kebanyakan ya, karena kita tambahkan lagi Royco ya. Nah, selanjutnya ini saya akan pakai mayones dari Maestro ya. Biasanya saya pakai Prima Agung, tapi di toko terdekat saya tidak ada ya, lagi kosong. Jadi saya pakai untuk Maestro ya. Dan untuk mayones merek Maestro ini bagus banget ya kalau dibuat risol. Ini kalau setelah digoreng itu dia lumer sekali ya teman-teman. Dan untuk kali ini saya tidak menambahkan susu ya teman-teman. Biasanya tuh kalau kita tidak dicampur seperti ini ya, dimasukkan ke dalam isian itu secara terpisah, biasanya tuh rasa asemnya dari mayones Maestro ini sangat kuat ya. Tapi kalau kita campur seperti ini, karena ini ada tambahan telur ya, jadi hasilnya itu dia tidak berasa asam ya teman-teman. Jadi tidak perlu menambahkan susu kental manis ya. Untuk mayonesnya saya pakai kurang lebih setengahnya ya, atau 500 graman ya. Dan selanjutnya ini kita akan buat bahan kulitnya. 500 gram tepung serbaguna, kemudian tambahkan 1 sendok teh garam dan juga 6 sendok makan minyak sayur ya. Oh iya, ini untuk bahan kulitnya saya buat yang versi ekonomis karena menyesuaikan dengan harga jual ya. Biasanya kalau yang premium saya pakai susu bubuk dan pakai margarin ya. Dan juga pakai telur ya. Nah, selanjutnya tambahkan air sebanyak 1350 ml sampai 1400 ml ya, disesuaikan aja ya. Biasanya tuh kadang di 1350 itu masih membutuhkan air sedikit, jadi sampai kurang lebih 1400 ml ya. Dan nanti ini akan menghasilkan 50 biji risol ya, atau 50 lembar kulit risol ya. Nah, ini kita aduk secara perlahan sampai adonan ini benar-benar tercampur rata dan tidak ada tepung yang menggerindil ya. Kalau misalkan teman-teman kurang halus atau misalkan kurang yakin ya tidak halus, bisa disaring ya. Tapi ini saya tidak saring karena setelah ini akan saya istirahatkan dulu kurang lebih setengah jam supaya tepungnya ini benar-benar larut dan nantinya tuh akan halus dengan sendirinya gitu ya teman-teman. Nah, kira-kira encernya seperti ini ya. Selanjutnya setelah setengah jam diistirahatkan untuk adonannya, ini kita panaskan kompor ya di api paling kecil aja. Kemudian kalau khawatir teflonnya itu lengket, bisa diolesi minyak tipis-tipis ya. Nah, untuk adonannya sebelum digunakan ini diaduk terlebih dahulu ya, supaya tidak ada adonan yang mengendap di bawah ya. Nah, ini kita tuang sekitar 1 centong sayur. Untuk centong sayurnya yang sedang aja ya. Kemudian ini kita biarkan matang. Nah, kita bisa lihat ya kalau memang sudah kering bagian bawahnya, ini kita bisa angkat. Kemudian isi lagi teflonnya dan biarkan matang. Nah, sambil menunggu adonan ini matang, ini saya akan langsung isi supaya lebih cepat ya teman-teman. Untuk isiannya saya ambil 1 sendok makan. Nah, kira-kira seperti ini.
Nah, kemudian sisa mayones yang tadi ini akan saya tambahkan kembali di atasnya sedikit aja ya, supaya nanti hasilnya itu lebih enak, gurih gitu ya, dan lebih lumer ya. Dan tentunya itu rasanya tuh lebih mantul ya teman-teman. Oke, untuk bentuk risol bisa juga kita bentuk dengan persegi panjang seperti ini, atau bisa juga teman-teman bentuknya itu kotak ya. Karena untuk isian risol itu kan beda-beda ya, ada yang juga risol isi smoked beef. Nah, untuk membedakan teman-teman bisa sedikit rubah bentuknya ya, misalkan risol ayam persegi panjang, risol smoked beef misalkan kotak. Nah, seperti itu, atau bisa sebaliknya juga ya teman-teman. Nah, ini saya tambahkan lagi mayones ya seperti ini supaya rasanya tuh nanti lebih enak, gurih, dan juga lebih lumer ya teman-teman. Dan tentunya pelanggan itu akan sangat puas ya. Jadi harganya murah, terjangkau, tapi punya rasa dan kualitas yang baik ya. Dan jujur aja ya teman-teman, untuk keuntungan ini memang tidak terlalu banyak ya. Jadi kita kalau jualan itu jangan melulu memikirkan keuntungan ya, tapi bagaimana produk kita itu disukai orang terlebih dahulu ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita punya rasa yang enak, gurih, dan kita juga bisa gunakan produk-produk yang tidak terlalu yang ekonomis ya teman-teman, dan tidak juga terlalu mahal. Jadi di sini kita perlu memilih bahan itu yang harganya tuh menengah ke bawah tapi punya kualitas rasa yang baik ya teman-teman. Dan ya saran atau ya ini sekedar sharing aja ya teman-teman, kalau kita jualnya masih di harga 3.000, 4.000, kita gunakan mayones maestro itu udah pas banget ya teman-teman. Jadi harganya tidak terlalu mahal, dan sekarang ini memang harganya tuh naik ya teman-teman. Kalau dulu masih 25.000, 28.000, dan kali ini saya beli itu sudah di harga 31.000 ya teman-teman. Tapi dengan harga segitu, dan ini saya jual di harga 3.000 untuk frozen food ya. Jadi satu kemasan itu isi 10, saya jual 30.000. Kemudian untuk yang matang, karena kita kan ada penambahan modal minyak goreng gitu ya, kemudian ada packaging gitu ya. Nah, itu kita bisa jual di harga 3.500 ya per piece-nya ya, atau sampai dengan harga 4.000 ya, itu masih masuk ya. Dan itu untuk harga segitu ya, tidak yang untung 2 kali lipat ya teman-teman, jujur aja ya. Di sini saya hanya punya keuntungan itu sekitar 60 ribuan ya teman-teman. Dan 60.000 itu belum dipotong kemasan tin wall ya teman-teman. Jadi kurang lebih ya antara 50.000 sampai 55.000 gitu ya teman-teman, untuk satu resep di video ini ya teman-teman. Jadi dengan harga segitu, jadi menurut saya sih tidak terlalu mahal ya teman-teman. Malah di luaran sana itu harganya bisa tinggi banget ya teman-teman. Untuk risol mayo yang 3.000 itu tidak semewah ini isinya teman-teman, cuma potongan telur sekuprit ya, dan juga isinya tuh bukan ayam ya, jadi sosis pun itu bukan sosis yang merek terkenal ya, misalkan kayak Kimbo, Kenzler gitu ya. Itu sosis yang murah ya teman-teman, yang di pasar dijual murah itu ya, banyak, bukan yang bermerek kan banyak ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman, itu sudah di harga 2.500 mentah ya teman-teman, untuk matangnya itu 3.000. Jadi menurut saya dengan isian ayam ini dan mayones yang melimpah itu sudah murah banget ya teman-teman. Oke, tahap selanjutnya kita akan baluri menggunakan tepung panir. Ini sudah saya siapkan tepung panir dan juga bahan celupan. Bahan celupannya itu menggunakan tepung serbaguna dan juga air biasa ya teman-teman, secukupnya aja ya. Ini saya pakai tepungnya tuh kurang lebih 100 graman ya, dan tambah air secukupnya. Jadi jangan terlalu encer dan juga jangan terlalu kental ya, sedang-sedang aja ya. Kalau terlalu kental nanti jadi tebal ya teman-teman kulitnya. Jadi nanti risolnya tuh kayak gimana ya, ketebalan kulit gitu ya teman-teman.
Nah, untuk tepung rotinya, untuk satu resep ini saya menghabiskan 330 gram tepung panir ya. Maksudnya tepung roti itu tepung panir ya, teman-teman. Jadi, saya siapkan 500 gram, masih ada sisa kurang lebih 170 gram tepung panir ya sisanya. Dan untuk pemilihan tepung panir ya, kalau bisa ya teman-teman usahakan pilih tepung panir itu yang agak halus gitu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mendapatkan tepung panir yang agak kasar, itu bisa dihaluskan sedikit ya teman-teman, supaya nempelnya itu lebih mudah gitu ya. Dan ini tidak saya haluskan karena aslinya itu dia agak halus gitu ya teman-teman, jadi tidak saya haluskan kembali ya. Dan di pasar itu ada beberapa macam ya, ada yang agak kasar, ada juga yang agak halus ya. Jadi usahakan pilih tepung panirnya itu yang agak halus ya, jadi tidak perlu dihaluskan kembali gitu ya. Nah, karena ini untuk pesanan, besoknya itu setelah saya simpan di chiller ya, ini saya goreng. Nah, untuk menggoreng risol itu gunakan api yang besar ya teman-teman, tapi jujur ya, ini tadi saya kepanasan, maksudnya kelamaan ya memanaskan minyaknya. Jadi tuh hasil gorengannya tuh kurang cantik ya, agak sedikit menghitam, tapi bukan gosong ya teman-teman. Nah, cara menggoreng risol beda dengan cara menggoreng donat ya. Kalau risol itu harus gunakan api besar ya teman-teman, sampai minyaknya ini panas, karena supaya si risolnya ini nanti kokoh ya, dan tidak mudah pecah ya teman-teman. Jadi hasilnya tuh nanti garing, kering, di dalamnya itu lembut, lumer gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita goreng di api yang kecil itu kan proses matangnya lama ya, tentunya itu nanti si risolnya itu akan mudah pecah dan juga dia tidak kokoh ya teman-teman. Nah, untuk menggoreng risol gunakan minyaknya itu agak banyak, jadi risolnya itu supaya terendam minyak ya teman-teman. Dan jangan juga kebanyakan ya, sampai misalkan satu wajan itu sampai 10 atau 15 biji, karena kan proses matangnya lama juga ya kalau begitu, jadinya akan mudah pecah juga ya teman-teman, dan si risolnya itu tidak kokoh alias lembek gitu ya, walaupun menggunakan api yang besar dan minyak yang banyak. Nah, oke, untuk selanjutnya untuk pengemasannya ini saya gunakan plastik OPP, ini ukuran 12. Nah, teman-teman kalau misalkan harganya itu di harga 4.000, teman-teman bisa gunakan alas risol ya, atau misalkan cup risol ya yang panjang-panjang itu, atau bisa juga gunakan cup bolu kukus ya teman-teman. Ini karena saya jualnya itu di harga 3.500, jadi saya tidak pakai cup risol ya teman-teman. Jadi cukup saya kemas bungkus menggunakan plastik saja ya teman-teman. Oh iya, nah ini masih ada yang pecah juga ya teman-teman. Nah teman-teman, kenapa kita harus jual harganya itu lebih mahal, maksudnya dari harga jual mentah ya, karena memang kita kan perlu packaging ya teman-teman, dan juga perlu minyak ya untuk menggoreng. Nah, kalau misalkan tidak ada plastik OPP, bisa gunakan juga plastik cap wayang ya seperti ini. Ini tadi saya kehabisan, jadi saya pakai plastik lain ya. Nah, ini kita akan spill hasilnya. Ini saya ambil yang pecah ya teman-teman, untuk kelebihannya. Nah, ini bisa lihat ya, tuh mayonesnya itu lumer banget teman-teman, dan ini tuh rasanya enak banget, gurih, dan waduh meleleh banget di mulut ya teman-teman. Nah, untuk sisanya saya buat untuk stok frozen food ya teman-teman. Nah, bisa dikemas di tin wall ukuran 750 ml dengan isi 10 biji. Untuk cara mengemasnya, 3 di bagian bawah, kemudian bagian tengah juga 3, lalu di bagian atasnya itu saya buat 4 ya, karena tin wall kan agak mengecil bagian bawahnya ya teman-teman. Dan ini saya jual di harga 30.000 ya untuk satu kemasan tin wall ini ya teman-teman. Ini sudah termasuk murah banget ya teman-teman, jangan ditawar lagi ya, karena kita membuat produk itu atau suatu produk itu butuh waktu, butuh ide dan kreatif ya teman-teman. Jadi hargailah sebagai penjual atau pedagang ya teman-teman. Jadi biasakan itu jangan suka menawar ya teman-teman. Walaupun nantinya kalau ditawar pasti dikasih ya teman-teman, tapi kita lebih
ke ini aja ya teman-teman, harus bisa lebih menghargai seorang pedagang ya. Karena saya merasakan ya bagaimana perjuangannya seorang pedagang, butuh tenaga, butuh waktu, butuh ide dan butuh kreatif gitu ya teman-teman. Nah, itu kita harus hargai ya teman-teman. Ya, ini bukan bermaksud saya minta dihargai ya teman-teman. Jadi kita karena udah merasakan gitu ya teman-teman seorang pedagang, jadi kita harus bisa menghargai sesama pedagang gitu ya teman-teman. Bukan bermaksud menggurui juga ya teman-teman, mohon maaf banget ya jika ada kata-kata saya yang salah atau tidak berkenan ya teman-teman. Nah, oke, daripada banyak berkicau ini kita akhiri sudah videonya sampai di sini ya teman-teman. Semoga ini bermanfaat dan juga dapat menginspirasi teman-teman ya yang ingin berdagang atau berjualan. Misalkan tidak ada ide, bisa kita jualan risol atau apapun yang kita bisa ya. Kita bisa tuangkan hobi dan bakat kita ya untuk menjadi suatu cuan gitu ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.